AS adalah singkatan dari Atomic Absorption Spectrophotometry atau spektrofotometri serapan atom dalam bahasa Indonesia. AAS adalah metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom bebas dalam keadaan dasar. AAS digunakan untuk menganalisis kandungan logam pada suatu sampel, baik itu logam berat maupun logam ringan. AAS memiliki keunggulan spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi. Prinsip kerja AAS adalah dengan mengeksit atom logam dalam sampel dengan menggunakan sinar matahari atau lampu, kemudian mengamati intensitas cahaya yang diterima oleh detektor. Semakin tinggi konsentrasi logam dalam sampel, semakin besar intensitas cahaya yang diterima oleh detektor. Dengan cara ini, konsentrasi logam dalam sampel dapat diukur dengan sangat tinggi. Kegunaan dari AAS umumnya digunakan untuk analisis jejak logam dari berbagai jenis sampel dalam ilmu lingkungan, makanan dan minuman, kimia dan sektor farmasi untuk pemantauan pengotor atau kontaminasi dari kontrol kualitas, serta penilaian cepat bahan baku. Komponen alat AAS yang pertama ada lampu katoda. Lampu katoda memiliki masa pakai atau umur pemakaian selama 1000 jam. Lampu katoda berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi sehingga unsur logam yang akan diuji akan mudah tereksitasi. Lampu katoda terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama lampu katoda monologam yang digunakan untuk mengukur satu unsur. Yang kedua lampu katoda multilogam yang digunakan untuk pengukuran beberapa logam sekaligus, hanya saja harganya lebih mahal. Selanjutnya, komponen alat yang kedua ada tabung gas berisi gas asetilen dengan kisaran suhu kurang lebih 20.000 K. Ada juga tabung gas yang berisi gas N2O dengan kisaran suhu kurang lebih 30.000 K. Yang ketiga ada ducting. Ducting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AAS yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan agar asap yang dihasilkan oleh AAS tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Yang keempat ada kompresor. Alat yang terpisah dengan main unit berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara pada waktu pembukaan atom. Yang kelima ada burner yang berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilen dan aqua bides agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pembantik api. Terdapat lubang yang merupakan proses awal pengatomisasian nyala api. Yang keenam ada sumber atomisasi. Sumber atomisasi dibagi menjadi dua, yaitu sistem nyala dan sistem tanpa nyala. Yang ketujuh ada buangan pada AAS disimpan di dalam dingin dan diletakkan terpisah pada AAS. Dan yang terakhir ada monokromator yang berfungsi untuk memisahkan radiasi yang tidak diperlukan dari spektrum radiasi dan yang dihasilkan oleh halo katode lampu. Yang kesembilan ada detektor. Detektor berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang memberikan suatu isyarat listrik berhubungan dengan daya radiasi yang diserap oleh permukaan yang peka. Kesepuluh ada sistem pengolah. Berfungsi untuk mengolah kuat arus dari detektor menjadi besaran daya serap atom transmisi yang selanjutnya diubah menjadi data dalam sistem pembacaan. Yang ke-11 ada sistem pembacaan. Sistem pembacaan merupakan bagian yang menampilkan suatu angka atau gambar yang dapat dibaca oleh mata. Berikut ini adalah gambar dari komponen alat. Spektrofotometer serapan atom berfungsi untuk menentukan kadar konsentrasi dari unsur metalik untuk kepentingan medis dalam pemeliharaan kesehatan seperti kalsium, magnesium, tembaga, seng, dan besi. Selain itu, spektrofotometer serapan atom juga dapat digunakan untuk menentukan apakah obat-obatan terapeutik tingkat seperti triptilium telah dicapai dalam darah dan juga dapat mendeteksi kuantitatif kadar racun pada logam. Untuk cara kerja yang pertama, membuka gas terlebih dahulu, kemudian kompresor, lalu ducting, main unit, dan komputer secara berurutan. Yang kedua, buka program SSA atau Spektrum Analysis Specialist. Yang ketiga, masukkan nomor lampu katoda yang dipasang.
Yang keempat, pilih unsur yang akan dianalisis dengan mengklik langsung pada simbol unsur yang diinginkan. Yang kelima, mengatur parameter yang dianalisis. Yang keenam, tunggu hingga selesai warming up. Yang ketujuh, klik icon bergambar bandar atau pembakar. Setelah pembakar dan lampu menyala, alat siap digunakan untuk mengukur logam. Yang kedelapan, masukkan bangkol di yang akan ingin garis lurus terbentuk. Yang kesembilan, masukkan sampel hingga setelah selesai digunakan, maka lampu dilepas dari soket pada unit AAS, diletakkan pada tempat biasanya di dalam kotaknya lagi, dan dus penyimpan ditutup kembali. Sebaiknya setelah selesai penggunaan, lamanya waktu pemakaian dicatat. Yang kedua ada damping, yaitu dengan menutup bagian damping secara horizontal agar bagian atas dapat tertutup rapat, sehingga tidak akan ada serangga atau binatang lainnya yang dapat masuk ke dalam damping. Yang ketiga ada burner. Menit. Yang keempat, tabung gas. Sebaiknya pengecekan kebocoran jangan menggunakan minyak, karena minyak akan dapat menyebabkan saluran gas tersumbat. Lalu yang kelima, buangan pada spektrofotometer serat pengatur. Atau pada buangan atau jig yang ditempatkan pada papan yang juga dilengkapi dengan lampu indikator. Untuk cara kalibrasi, yang pertama, buat belangko, kemudian ukur nilai absorbensinya, menunjukkan angka konsentrasi logam berat dalam sampel secara akurat karena konsentrasi yang terbaca pada alat SSA berdasarkan banyaknya sinar yang diserap berbanding lurus dengan kadar Z. Yang kedua, menganalisis sampel sampai pada kadar rendah, sedangkan pada metode lain seperti volumetrik hanya dapat menganalisis pada kadar yang tinggi. Dan untuk yang terakhir, analisis sampel dapat berlangsung lebih cepat. Berwarna, sampel yang dianalisis harus dalam suasana asam, sehingga semua sampel yang akan dianalisis harus dibuat dalam suasana asam dengan pH antara 2 sampai 3, dan biaya operasional lebih tinggi dan harga peralatan yang mahal. Selanjutnya ada induktif coupled plasma yang termasuk ke dalam spektroskopi. Atomik adalah sebuah teknik analisis yang digunakan untuk mendeteksi jejak logam dalam sampel dan untuk mendapatkan karakteristik unsur-unsur yang memancarkan gelombang tertentu. CP merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis kadar unsur-unsur logam dari suatu sampel dengan menggunakan metode spektrofotometer emisi. Spektrofotometer emisi adalah metode analisis yang didasarkan pada pengukuran intensitas emisi pada penyebab yang khas untuk setiap unsur. Bahan yang akan dianalisis untuk alat CP-nya harus berwujud larutan yang homogen. Prinsip kerja CP adalah menghasilkan plasma yang merupakan gas di mana di dalamnya terdapat atom dalam keadaan terionisasi. Ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar pada panjang gelombang tertentu terukur sebagai suatu karakteristik suatu unsur, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Langkah kerja CP yang pertama, preparasi sampel. Beberapa sampel memerlukan langkah preparasi khusus seperti penambahan asam, pemanasan, dan diskusi dengan microwave. Yang kedua, nebulisasi, yaitu cairan diubah menjadi aerosol. Yang ketiga, desolvasi atau volatilizasi, pelarut dihilangkan sehingga terbentuk aerosol kering. Yang keempat, atomisasi,
Ikatan gas putus dan hanya ada atom. Suhu plasma dan temperatur sangat penting pada tahap ini. Yang kelima, eksitasi atau emisi. Atom memperoleh energi dari tumbukan dan memancarkan cahaya dari panjang gelombang yang khas. Yang keenam, deteksi atau pemisahan. Grating mendeskripsikan cahaya yang dapat diukur secara kuantitatif. Instrumentasi dalam ICP yang pertama ada plasma. Plasma, sebuah gas terionisasi ketika obor dinyalakan medan magnet yang kuat. Yang kedua, medan magnet. Sebuah medan magnet adalah medan vektor yang dapat memberikan suatu gaya magnet pada muatan listrik bergerak dan pada dipol magnetik. Ketika ditempatkan dalam medan magnet, magnet dipol cenderung untuk menyelaraskan dengan medan magnet dari RF generator dihidupkan. Yang ketiga ada pompa peristaltik. Sebuah pompa peristaltik adalah jenis pompa perpindahan positif digunakan untuk memompa berbagai cairan fluida yang terkandung dalam tabung fleksibel yang dipasang di dalam casing pompa melingkar memberikan sebuah berair atau sampel organik menjadi nebulizer. Yang keempat, nebulizer. Nebulizer berfungsi untuk mengubah cairan sampel menjadi aerosol. Yang kelima ada spray chamber. Spray chamber berfungsi untuk mentransportasikan aerosol ke plasma. Pada spray chamber ini, aerosol mengalami disolvasi atau volatilizasi, yaitu proses penghilangan pelarut sehingga didapatkan aerosol kering yang bentuknya telah seragam. Yang keenam ada RF generator. RF generator adalah alat yang menyediakan tegangan 700 sampai 1500 watt untuk menyalakan plasma dengan argon sebagai sumber gasnya. Tegangan ini ditransferkan ke plasma melalui load coil yang mengelilingi puncak dari obor. Yang ketujuh ada difraksi kisi. Dalam optik, kisi difraksi adalah komponen optik dengan pola yang teratur yang terbagi menjadi beberapa sinar cahaya perjalanan di arah yang berbeda di mana ia dipisahkan menjadi komponen-komponen radiasi dalam spektrofotometer optik. Intensitas cahaya kemudian diukur dengan photomultiplier. Photomultiplier merupakan sebuah tabung vakum dan lebih khusus lagi phototubes di mana alat ini sangat sensitif terhadap detektor cahaya dalam bentuk sinar ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Untuk keunggulan penggunaan ICP, yang pertama, ICP memiliki sensitivitas yang tinggi yang dipengaruhi oleh temperatur arus listrik di sekeliling flame dan kevakuman spektrometer. ICP mempunyai ketepatan yang tinggi karena ICP mampu mengontrol suhu, gas argon mengalir stabil, serta dua panel gelombang yang dapat dideteksi secara serempak. ICP memberikan hasil dengan ketelitian yang sangat tinggi. ICP memiliki spektrometer dengan resolusi yang tinggi. ICP dapat menganalisis logam-logam dengan sangat tinggi. Pengaruh matrik lain sangat kecil. Range konsentrasi yang dideteksi ICP cukup besar. ICP sangat aman dalam pengoperasiannya. Untuk pembahasan yang terakhir ada pembacaan data hasil analisis ICP. Hasil data analisis ICP dapat dibaca dengan memperhatikan konsentrasi unsur dalam sampel. Proses analisis